Kak Deden kayaknya tadi ya? Hah? Oh ya Kak Deden. Kayaknya baca surat Al-Kahfi kayaknya ya. Al-Quran ma tayassara min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, kita lanjutkan acara malam ini dengan tausiah dari Ustadz Reza. Nanti sampai jam 10 insya Allah. Kemudian dilanjutkan tanya jawab mungkin 15 menit. Setelah itu mungkin kalau ada tambahan acara pengumuman kita tambah sedikit sampai maksimum 10.30 insya Allah, karena besok masih kerja dan Ustadz capek. Insya Allah kita lanjutkan tausiah dari Ustadz Reza. Apa Ustadz? Sambutan kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan keikhlasan kita sama-sama awali majelis ini
dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang berhutang dimudahkan melunasi hutang-hutangnya. Yang masih sendirian segera dapat jodoh. Amin. Yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dimudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, anak yang pintar, segar, tegar, bugar dan benar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah ya kan mustaqim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai Bapak Konjen Pak Julang, betul Pak ya? Namanya unik. Insya Allah beliau selalu menjulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyempatkan hadir yang kedua kali pada akhirnya Aulia ya. Aulia dan keluarga yang telah berkenan rumahnya ketempatan untuk majelis. Mudah-mudahan rumahnya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Pak Agus yang setia menunggu saya 2 jam di bandara. Kok ini Ustaz Reza nggak muncul-muncul? Rupanya ada yang iseng sama saya, petugas CBSA. Mudah-mudahan semua yang ada di sini juga diberikan satu kelapangan hati untuk menerima apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang kedua kali, sedikit meluruskan saja, itu tadi ada yang lupa dari Pak Agus, yaitu di belakang nama saya ada gelar MBA. Itu bukan Master Business Administration, masih belum apa-apa. Jadi saya masih belajar. Terutama saya belajar nih, jadi ada manfaat juga saya tinggal di tempat baru. Saya belajar bahasa Arab sama beliau, Pak. Karena katanya selalu online katanya beliau nih. Kita sekarang jam 9 kurang 10 ya. Insya Allah kita selesai besok jam 9 kurang 10. Sesuai tadi dibacakan kan 24 jam. Ada yang tanya, itu gimana Ustadz sholatnya? Alhamdulillah jadi dibagi 12 grup Bu. Ya, setiap grup itu 2 jam. Pergantian grup 1 ke grup yang berikutnya itu kita dikasih waktu 5-10 menit untuk sholat, makan, dan minum. Stop. Tidur nggak boleh. Ketahuan tidur, batal rekornya. Ya bisa dibayangkan dari pagi jam 8 sampai besoknya jam 11. Itu tahun 2006. 2010 saya bikin yang kedua, yaitu menjawab 1639 pertanyaan tentang masalah wirausaha. Tadi saya mau bikin yang ketiga nih Pak, terjun dari air terjun Niagara. Cuma nanti akan merepotkan Pak Wayan nanti. Ada orang Indonesia nih, kalian siapa yang jalan di atas itu? Kemarin tuh ya. Nah itu yang pakai itu tali itu ya, luar biasa. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat spesial. Saya katakan spesial karena masalah ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita, sangat dibutuhkan. Apakah kita sebagai pribadi ataupun kita sebagai keluarga, sebagai seorang ayah atau ibu atau suami atau istri, atau yang mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin. Kalau boleh saya kasih judul, Date with Destiny, berkencan dengan takdir. Biasa kalau kita ingat zaman dulu, kencan itu membuat segalanya menjadi indah ya Bu ya. Masih ingat nggak dulu Bu, waktu bertemu sama mantan pacar yang sekarang jadi suaminya, di bawah pohon durian atau di bawah pohon nangka. Selalu yang namanya kencan itu memberikan satu kenangan yang manis. Itu soal hubungan antar lawan jenis. Tapi saya ingin bawa istilah kencan ini di dalam satu
bentuk takdir. Karena biasanya kalau kita bicara soal takdir, selalu pada umumnya kita ini suuzon kepada Allah, bersangka buruk pada Allah. Secara manusiawi itu sering muncul begitu. Contoh, kenapa ya tetangga saya ini sama-sama masuk di suatu perusahaan atau sama-sama masuk di sebuah perkantoran, padahal saya ini pendidikan lebih tinggi, tapi kok jabatan dia lebih cepat naik dibandingkan saya gitu. Sama-sama tinggal di Toronto, cuma bedanya beberapa tahun saja. Kenapa dia sudah bisa mencapai karir seperti ini dan seperti itu, kok saya tidak gitu. Yang lebih gawatnya lagi kalau sampai begini nih Bu, saya heran Ustaz. Saya rajin sholat ke masjid, saya sering baca Quran, bahkan khatam setiap bulan. Tetangga saya nggak pernah mau sholat di masjid, nggak berjamaah di masjid, baca Quran aja. Tapi rezeki lancaran dia daripada saya. Kenapa ya? Seringkali ada satu suuzon ya, sangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya izinkan untuk berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman saya yang sebenarnya ini sudah saya tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Life Excellent. Ini buku sudah cukup lama, saya buat tahun 2002 dan dicetak berkali-kali. Cuma saya mohon maaf sekali tidak bisa bawa karena memang belum dicetak lagi oleh pihak penerbit. Insya Allah nanti lain waktu kita buat yang terbitan bahasa Inggris mungkin. Mungkin challenge juga buat teman-teman di Toronto, mungkin kita bisa create. Ya ini kan rekamannya udah ada Pak, tinggal nanti di create. Ya. Baik, bicara yang pertama soal berkencan dengan takdir. Saya mau sampaikan ada dua istilah yang sangat mendasar dalam soal ketetapan Allah ini. Yang pertama disebut dengan qada dan yang kedua disebut dengan qadar. Nanti saya akan sambung dan susul dengan manajemen musibah. Jadi dari pembahasan tentang ini saya akan kaitkan dengan manajemen musibah dan ada kaitan. Yang pertama adalah qada. Qada itu adalah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah digariskan sejak sebelum manusia itu lahir di muka bumi. Jadi rasanya kurang pas kalau saya membahas soal ini karena ini merupakan wilayah otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kalau bicara qada itu merupakan hal yang sangat misteri buat kita sebagai manusia. Biarlah itu cukup menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Biasanya terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah soal kematian. Kapankah kita akan mati? Kemudian siapakah jodoh kita? Dan seperti apakah rezeki dan karir kita? Itu merupakan bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan bahas soal itu. Yang kedua adalah qadar atau biasa disebut dengan takdir. Takdir itu dibagi dua. Yang pertama adalah takdir yang disebut takdir kauni, takdir yang bersifat kausalitas, sebab akibat. Kalau manusia tidak melakukan sebab, maka tidak akan terjadi akibat. Akibat akan terjadi kalau kita mendahului dengan sebab. Ini sudah merupakan satu rule of the game, aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Let's say, saya ambil contoh, kalau hari ini kita merasa bodoh, maka kita tidak bisa membiarkan kebodohan itu seterusnya. Untuk merubah sebuah kebodohan menjadi sebuah kepandaian atau pintar, maka kita harus ada usaha untuk belajar. Tetapi maaf, tidak semua orang yang belajar pasti pintar. Tapi usaha kita untuk menjadi orang pintar adalah dengan belajar. Soal nanti kepintarannya seperti apa, itu menjadi bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hari ini merasa miskin, maka kita ingin merubah dan status ekonomi kita menjadi lebih mapan. Ketika orang ingin merubah dari miskin menjadi kaya, bukanlah satu kejadian yang simsalabim dan spontan begitu saja. Harus ada proses sebab yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Tapi tidak semua orang yang bekerja keras pasti kaya. Tapi untuk mencapai perubahan dalam nasib ekonomi, perekonomian, maka kita harus melakukan pekerjaan. Dua berarti ya. Tadi udah, saya taruh sini. Bagus satu lagi biar ganjil. Kalau kita hari ini sakit, ya Bu,
terus ingin berubah menjadi sembuh, ya harus ada usaha untuk berobat. Entah ke dokter, entah ke apotek beli obat. Tapi tidak ada jaminan ya Bu, kalau kita pergi ke dokter pasti sembuh. Memang ada pernah dokter mengatakan dijamin pasti sembuh setelah bertemu sama saya, kan tidak dijamin. Bahkan ada satu kenyataan yang cukup unik, dokter spesialis jantung meninggalnya sakit jantung gitu. Bisa terjadi. Iya Pak, bisa Pak ya? Bisa terjadi. Memang tidak ada jaminan, tetapi bukan berarti tidak ada usaha kita untuk berobat. Baik, itu yang pertama, takdir kauni. Kemudian yang kedua adalah takdir syar'i. Yang disebut dengan takdir syar'i ini adalah rambu-rambu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai sesuatu. Saya tidak kaitkan dulu dengan takdir syar'i dalam kehidupan sehari-hari saja. Saya tidak bisa bayangkan kalau dalam suatu kota dalam berlalu lintas ya, kendaraan-kendaraan yang mondar-mandir di jalan raya, kemudian di jalanan tidak diberikan rambu-rambu. Wah, itu saya nggak bisa bayangkan tuh bagaimana kacau balaunya kondisi lalu lintas yang ada di tempat itu. Sudah ada rambunya saja bisa masalah, apalagi nggak ada rambu. Itu soal mobil. Apalagi kalau bicara soal kehidupan. Bagaimana kita bisa membayangkan sebuah kehidupan yang namanya manusia, yang di dalamnya ada yang namanya nafsu, terus tidak ada aturan, tidak ada rambu-rambu. Wah, sulit gitu. Nah, sekarang bagaimana saya coba hubungkan antara keduanya, takdir kauni dan takdir syar'i. Begini. Bu, adanya bayi lahir itu menjadi laki atau perempuan itu bisa ditentukan nggak? Nggak kan? Udah takdir ya? Kodok ya? Nggak menyesal, aduh kenapa saya jadi perempuan, atau gini mah jadi laki-laki gitu. Atau yang laki-laki pengen jadi perempuan, kan itu sudah given. Nah, untuk bisa menghasilkan seorang bayi menurut ilmu kedokteran, takdir kauninya sebab akibatnya, harus mempertemukan sperma dengan ovum. Betul ya? Harus ada ketemu antara sperma dengan ovum, terjadilah pembuahan, maka jadilah bayi. Tapi dalam mendapatkan bayi itu ada dua cara. Yang pertama adalah Z, yang kedua adalah N. Z itu zina, N-nya adalah nikah. Apakah orang yang berzina tidak menghasilkan anak, Bu? Bisa. Selama dia mempertemukan sperma dan ovum, bisa terjadi. Karena dia sudah menjalankan takdir kauni, sebab akibatnya dilakukan. Tetapi orang yang berzina tidak melakukan takdir syar'i. Dia tidak memilih N, nikah. Betul, dia ingin punya anak, tapi untuk mendapatkan anak harus ada caranya, ada rambunya. Gimana? Nikah. Walaupun dengan zina bisa dia menghasilkan anak, tapi cara zina tidak sesuai dengan takdir syar'i. Contoh lain, setiap manusia ingin memperbaiki kualitas perekonomian, kualitas kesejahteraannya. Semua pasti ingin, ada usaha. Nah, dalam berusaha ini ada dua cara. Yang satu namanya adalah D, yang satu lagi namanya adalah K, gitu kan? Yang satu dagang, yang satu korupsi, gitu. Ya kan? Bukan berarti yang korupsi juga nggak bisa, dia bisa menghasilkan uang, tetapi cara dia menghasilkan uang tidak sesuai dengan takdir syar'i, tidak sesuai dengan rambunya. Sementara yang berdagang dia mendapatkan uang dengan cara yang benar. Itu yang kami maksud dengan takdir kauni dan takdir syar'i. Nah, dalam konteks akidah, kita juga belajar bahwa ada dua kelompok ekstrim dalam soal akidah, dalam soal takdir. Nah, kelompok yang pertama adalah Jabariyah, dan kelompok yang kedua adalah Qadariyah. Kelompok Jabariyah bahasa inteleknya disebut dengan fatalisme. Yang disebut dengan Jabariyah adalah orang yang berpandangan bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk dirinya itu adalah takdir. Misal, Pak, Bapak sakit ya? Iya. Kok nggak ke dokter? Oh, emang udah sakit. Udah takdirnya sakit. Buat apa ntar sembuh sendiri? Buat apa ke dokter? Emang udah takdirnya sakit. Kenapa kita harus capek-capek pergi ke dokter? Belum tentu sembuh juga. Udah lagi misalnya, Pak, kok nggak kerja sih Pak? Yang memang sudah nasibnya saya, Dek. Saya ini miskin.
Buat apa kita usaha untuk jadi orang kaya? Memang udah nasibnya jadi orang miskin, ngapain? Gitu. Ini Jabariyah. Yang kedua, ekstrem yang kedua adalah Qadariyah, yaitu kelompok yang berpandangan bahwa semua itu adalah usaha dia, manusia. Tidak ada intervensi dan campur tangan Allah dalam kesuksesan dia. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Musa, ada yang namanya Korun. Korun itu digambarkan dalam Al-Quran, kekayaannya itu Bu, dalam surat 28-76. Dia punya kekayaan disimpan di dalam suatu gudang. Di dalam gudang itu ada petinya. Gudang itu ada gemboknya. Di peti ada gembok, di gudang juga ada gemboknya. Gembok itu dikumpulin semua. Nggak sanggup orang yang kuat itu ngangkat. Bukan ngangkat bendanya, hartanya Bu, ngangkat kuncinya. Jadi kebayang ya bagaimana tuh hartanya. Maka ada satu intermezzo, kalau kita gali tanah tiba-tiba menemukan harta, disebutnya harta karun gitu. Hartanya si Korun gitu. Karena kan hukuman Allah pada dia itu kan dibenamkan dirinya dan hartanya ke dalam perut bumi. Maka zakatnya beda. Yang nemuin harta si Korun itu zakatnya berapa? 20%. Ya. Bukan 2,5, 20%. Itu disebut rikas ya. Harta temuan. Jadi itu kita nggak ada usaha tiba-tiba ketemu, itu 20% zakat. Hartanya si Korun gitu, ada karun. Baik. Sekarang saya ajak ke teman-teman untuk masuk ke dalam konteks musibah. Karena yang namanya musibah juga merupakan bagian daripada skenario takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quranul Karim kita menemukan sedikitnya ada 3 istilah. Ada yang lain-lain, tetapi saya melihat yang cukup kerap disebut di Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, silahkan boleh dibuka surat Al-Baqarah 155. Mungkin usulan untuk berikut, setiap ada majelis kita mesti bawa Quran, ya kan? Syukur-syukur ada tafsirnya, atau ini yang apa, pakai digital juga boleh. Gak apa-apa, saya baca. Yang penting yang lain bisa menyimak. 155 dan 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini Allah menggunakan istilah nabluwan. Beberapa ulama menyebut dengan istilah ibtila. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami berikan kepada mereka itu cobaan. Di sini ayatnya bersifat umum, tidak dikhususkan kepada kelompok tertentu. Jadi ini umum manusia. Jadi yang namanya manusia, siapapun dia, dimanapun dia berada, mau di Toronto kah, mau di Amerika kah, mau di Indonesia, semua sama, pasti akan mendapatkan. Apakah dia seorang pejabat kah, ya, seorang penjahat lah, seorang jenderal, kopral, seorang yang konglomerat ataupun yang melarat, semua dapat yang namanya cobaan ini. Disebut dengan istilah ibtila atau nabluwan. Nah, bentuknya apa? Ini perlu kita ketahui karena nanti kita juga pasti akan menghadapi. Yang pertama adalah minal khaufi, ketakutan. Ketakutan, fear. Ketakutan di dalam ilmu psikologi itu dibagi 2. Ada ketakutan yang bersifat watak atau tabiat. Ada ketakutan yang bersifat artifisial, ya, bisa dibuat. Kalau ketakutan yang bersifat nature atau yang bersifat alamiah itu adalah dimiliki oleh kita setiap manusia. Pertama, takut pada satu ketinggian. Pertama kali seorang seberani apapun, pada saat dia ditaruh di satu tempat yang tinggi, ya tadi ya kita, ya beliau udah sering katanya ke Niaga Fall, tapi kalau ya Allah ngeri juga. Ya. Kita masuk di apa tadi? Movie ya. Disiram aja tuh istrinya bagus. Wah kena air ya Bu ya. Dia teriak ya. Jadi itu satu hal yang wajar bahwa setiap manusia itu takut pada ketinggian. Tapi dengan dilatih terus menerus bisa jadi nggak takut. Justru malah menjadi adrenalin sendiri ya, tersendiri.
Ada yang udah pernah nyoba bungee jump? Saya udah pernah nyoba. Bahkan bukan bungee jump. Jadi kami itu dulu waktu di Curug. Saya dulu sekolah pernah di Curug, Pak Koja. Ada satu latihan namanya Jungle and Sea Survival. Kita hidup di hutan seminggu, hidup di laut terus seminggu. Kami naik helikopter, kemudian diterjunkan helikopter kurang lebih sekitar 20 orang, masing-masing dibagi menjadi 3 grup. Kami sudah siapkan perahu karet. Itu terjun dari helikopter jarak kurang lebih 30 meter tanpa tali, kita langsung terjun bebas, free fall istilahnya, pakai life vest, pakai pelampung. 3 hari kita tidur nginep tuh di tengah laut. Ya begitu kalau biasa muntah-muntah kan diombang-ambingkan oleh ombak gitu. Minumnya juga minum dari air laut yang didestilasi supaya bisa diminum. Ada tekniknya pakai cara kimia. Terus makannya juga Bu, mentah itu dari ikan yang kita ambil. Terus tapi dikasih bumbu lah gitu kira-kira. Ya mau nggak mau harus hidup seperti itu. Ya. Kalau dilatih bisa itu lama-lama. Yang kedua adalah takut yang nature itu adalah takut pada suara yang besar. Ya kemarin tuh di Boston, bomnya. Siapapun juga orang kalau tiba-tiba maaf di tengah kita tiba-tiba ada satu ledakan, pasti kaget semua gitu. Itu hal yang wajar, tidak perlu dipersoalkan, itu manusiawi. Nah yang menarik adalah takut yang bersifat artifisial, yang harus dikendalikan oleh kita. Apa yang lazim dialami oleh kita? Takut yang seperti apa? Contoh, seorang istri takut ditinggal oleh suaminya, takut suaminya nanti affair. Bahkan itu Bu, di Jakarta ada seorang ibu yang meng-hire seorang informan, digaji 2 juta per bulan, dikasih handphone, pulsa ditanggung, tugasnya cuma satu, mengupdate berita suaminya, keberadaan suaminya itu setiap jam. Kayak headline news aja udah. Bu, lapor. Apa? Bapak Bu makan siang. Ya kenapa mau makan siang? Gak apa-apa makan siang. Sama perempuan Bu katanya. Siapa perempuannya? Sekretaris. Nah ini ada pertanyaan biasanya kalau ibu-ibu tuh. Cakep mana sama saya? Oh cakep dia dong katanya. Cakep sekretaris. Kurang ajar katanya gitu. Mulai itu kan emosi gitu. Ya udah nanti kamu lapor lagi. 1 jam kemudian dia dapat Bu SOS gitu. Emergency katanya. Kenapa? Bapak masuk ke hotel Bu, ke sebuah kamar. Sama siapa? Sama sekretaris tadi. Ngapain di kamar? Saya nggak tahu. Selesai terima telepon Bu, meninggal dunia tuh ibunya. Kenapa? Sakit jantung. Ibu mau kayak begitu? Enggak kan ya? Jadi saran saya begini aja. Kalau misalnya suami mau berangkat kerja, tugas istri adalah cium tangan, kemudian pesan kepada suami. Wahai suamiku, aku sadar suami adalah milik Allah. Aku titipkan abang kepada Allah. Kami berdoa sekeluarga mudah-mudahan kembali ke rumah dengan selamat dan membawa rezeki yang barokah. Itu kan doanya kan begitu. Kalau nggak balik lagi ya udah saya cari lagi yang baru. Simpel aja Bu. Jadi saya lihat di Jakarta ini pokoknya nih, banyak sekali nih Bu, wanita-wanita yang bermutu, bermuka tua, umur 30, tampang nenek-nenek gitu, 60 tahun. Jadi ya itu terlalu mikirin gitu. Berapa tahun yang lalu saya ada seminar tentang spiritual beauty di Semarang, di salah satu hotel. Berdampingan dengan saya bintang tamu seorang aktris tempo dulu. Umurnya udah 60 tahun ke atas Bu. Tapi kalau saya bertemu sama beliau, rasanya kurang serk kalau saya manggil dengan nama Bu gitu. Panggilan Bu itu kayak masih muda. Panggilnya Mbak. Siapa kira-kira? Widiawati. Widiawati. Jadi duet sama saya kan, saya dari sisi spiritual, beliau dari pengalaman. Nah selesai acara saya tanya sama beliau, Mbak Widya, apa sih rahasianya kok bisa awet muda? Oh ini Ustaz, ada 3 Ustaz. Yang pertama banyak minum air putih, kurangin yang soda-soda, yang berwarna-warna dia udah tinggalin, kecuali madu ya. Yang kedua, ya, tidak boleh stres. Bu tahu cara ngetes stres? Ibu pegang dahinya. Kalau banyak kerutan, nah itu stres berarti. Kalau rata, nah kan ada yang begini nih. Nah, ini. Tinggal ya silakan tinggal diraba sendiri deh. Ya. Jujur. Nah yang ketiga nih penting.
disayang suami. Nah, ini penting. Jadi kalau kita lihat istri itu tampak lebih tua, wah ini kurang dijablay. Jarang dibelai sama suami. Sian banget. Soalnya suaminya Bang Toib kan, nggak pernah pulang. Baik. Jadi balik lagi ke emang takut itu macam-macam Bu ya. Bapak takut jabatan itu digeser. Ya, itu bisa terjadi. Kemungkinan selalu ada. Itu ketakutannya, itu cobaan. Gitu. Tiba-tiba tanpa terduga dicopot aja gitu jawaban. Ditanya apa? Nggak ada alasan, pokoknya kamu berhenti dari pekerjaan ini. Sudah ada orang yang menggantikan posisi kamu. Ditanya juga nggak? Pokoknya udah, nggak usah banyak tanya. Pensiun. Waduh. Itu cobaan. Kemudian itu yang pertama ya, ketakutan. Yang kedua adalah wal-ju', kelaparan. Kelaparan. Dengar-dengar sih katanya Toronto living cost-nya tinggi, Bay. Ingat living cost tinggi. Biasanya double garden kan, suami kerja, istri kerja, gitu kan. Mau nyari pembantu mahal. Jadi akhirnya ya begitu, semua dikerjain sendiri gitu kan. Ribut nih suami istri, cekcok. Tahu cekcok artinya? Dicek nggak pernah cocok, jadi cekcok. Nggak connect gitu istilahnya kan. Nah tiba-tiba suaminya ya, dipecat dari satu pekerjaan. Yang bekerja adalah istrinya. Nah disitulah mulai awal bibit-bibit keributan. Si istri merasa punya penghasilan, si suami udah pengangguran nih ceritanya. Di situ mulai. Kok udah lama nggak pernah cium tangan lagi? Ngapain suami? Saya punya penghasilan, Anda pengangguran, masa yang punya penghasilan cium tangan sama yang pengangguran? Nggak ada hubungan kok, tetap aja. Ini kadang-kadang, jangan merasa Wonder Woman Bu. Biar kata istrinya S3, suaminya S1 belum tamat, tetap aja cium tangan. Nggak level, nggak usah saya S3, suami saya S1 aja belum tamat. Nggak ada hubungan Bu. Nah sering mulai itu egoisme muncul. Merasa udah punya penghasilan sendiri, ya. Padahal kita tahu Bu, siapa Bu yang jadi nahkoda dalam rumah tangga? Siapa Bu? Suami kan? Take over, merasa dia bisa take over. Nah, suami merasa diambil ya wewenangnya, mulai terjadi keributan. Saya dulu pernah ngalamin satu case. Beliau ini, saya masih sebut namanya ya. Jadi anaknya itu seorang penyanyi lah yang cukup top di Indonesia. Jadi saya kenal ibunya. Saya kenal ibunya karena kakaknya beliau ini adalah partner bisnis saya. Beliau klien saya. Saya waktu itu menggarap salah satu hotel yang beliau punya untuk jadi konsultan. Saya dikontrak sama 1 tahun seperti itu. Beliau ini cerita, ya adiknya nih, si ibunya ini cerita waktu naik mobil Bu sama suaminya, ribut di mobil. Ya suami udah lepas kontrol Bu. Masya Allah itu ya. Itu di kepala istrinya dibenturkan ke itu kaca mobil. Geger otak. Suruh rumah sakit. Begitu sudah sadar langsung dia gugat cerai. Inti pembicaraan apa? Itu tadi. Suami udah kalah penghasilan sama istri gitu kan. Istri merasa lebih powerful, saya juga kasih masukan sama beliau juga gitu. Akhirnya suami merasa dilucuti, timbullah. Biasa gitu Bu, kalau suami itu kalah menghadapi istri, kemungkinan ada 3. Yang pertama, kalau dia punya kekuatan, ya dibanting tuh istrinya. Kalau lihat istri Jawa lebih gemuk dia daripada gue lah. Jangan gue yang dibanting katanya. Ya, biasanya main fisik. Ya, kalau udah nggak punya omongan lagi nih, suami udah nggak punya argumentasi lagi, udah langsung main fisik. Timbullah KDRT. Yang kedua, kemungkinannya adalah ngancem. Saya hentikan uang belanja, gitu. Yang ketiga, kabur, ya, menghilang tanpa tanggung jawab, gitu. Ya, ngambek gitu. Pergi aja. Nggak ada infrastruktur. Ini kejadian kemarin Washington DC, Bu. Disebut cerai juga. Saya bingung, Ustaz, karena suami saya itu di Arab, saya ada di Washington. Katanya. Ibu udah berapa lama pisah? 8 tahun. Nah, ibu nggak pernah ketemu lagi sama suami? Nggak pernah. Emang udah pernah cerai? Nggak pernah cerai. Tapi dia nggak pernah kasih uang belanja sama saya. Malah saya yang kasih dia. Gitu. Lah, bagaimana nih ceritanya? Itu kejadian seperti itu. Baik. Itu yang kedua, kelaparan. Takut besok nggak bisa makan.
apa ya, aduh zaman lagi resesi kayak begini, gimana ya, itu cobaan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, bangkrut, kebangkrutan. Berada pada satu puncak bisnis, tiba-tiba tanpa diduga jatuh. Masih ingat dong tahun 98 ya Pak ya? Krisis moneter global. Nggak ada yang bisa menduga. Atau wal anfus, kehilangan jiwa. Kita udah punya apa ya, dikasih anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah bertahun-tahun berharap punya anak, begitu lahir anaknya mengalami kecacatan. Kemarin saya tinggal di satu keluarga, subhanallah, bapak ibu, ayah ibunya tuh masalah sangat sabar ya. Diberi cobaan oleh Allah, anaknya ini disability, tapi kesabaran yang terutama ibunya membuat si anak ini di luar dugaan. Ternyata anak ini jenius Pak, memang secara fisik tidak maksimal tapi otaknya luar biasa. Saya beberapa hari tinggal di tempat beliau, jadi belajar juga sama beliau. Jadi waktu itu ini ada sebuah buku, mungkin nanti kalau ada bisa dicari, saya nggak tahu apa, ada juga di sini ya. Judulnya tuh Nobody's Perfect. Nobody's Perfect, dikarang oleh si pelakunya sendiri. Dia ini Jepang nih Bu. Jadi ada suami istri, udah nikah cukup lama, kurang lebih 20 tahun, nggak dikasih anak. Tiba-tiba aja dapat. Begitu dikasih, tetramelia. Ibu tahu tetramelia? Jadi bayi tetramelia itu lahir udah nggak punya kaki, nggak punya tangan. Bukan diamputasi Bu. Memang dari lahirnya itu kaki cuma segini Bu, tangan cuma segini. Kayak dipotong padahal, tapi aslinya memang begitu, lahirnya seperti itu. Namanya tetramelia. Bapaknya shock. Ibunya tapi tetap sabar. Bahkan bilang sama anak itu, "Nah, kamu adalah anak istimewa. Ibu tidak akan perlakukan khusus buat kamu." Jadi nggak dikasih kursi roda. Biar tuh anak tuh belajar berjalan dengan caranya sendiri. Itu tetangga ngomongin, "Ini dasar tega banget nih ibu. Anak muda kayak begini kok nggak dikasih kursi roda, nggak peduli." Sampai akhirnya anak ini masuk SMA di Jepang. Terus dipanggil sama guru olahraganya, namanya Hirotada. Hirotada, semua teman kamu sudah pilih olahraga favorit, tinggal kamu yang belum. Kamu mau pilih apa? Kira-kira jawabnya apa Pak? Basket. Nah kan gurunya bingung gitu. Nah, kamu ini gimana sih? Saya ini nanya serius gitu. Kamu tuh mau pilih olahraga favorit, basket. Bagaimana kamu mau dribbling, gimana kamu mau shooting, kamu gak punya kaki, gak punya tangan? Pak, kasih waktu saya 2 minggu, saya akan berlatih. Kalau setelah 2 minggu saya demonstrasikan menurut Bapak tidak pantas, saya tidak akan masuk. Saya rela tidak masuk dalam klub basket di SMA ini, karena suka ada pertandingan kompetisi basket satu SMA se-Jepang gitu. Oke, kasih waktu 2 minggu, dia berlatih keras. Setelah 2 minggu dia ketemu lagi si pelatih dan dia demonstrasikan bagaimana cara dia bermain basket. Wah, kagum itu pelatih. Pak, itu dia cara ngedriblingnya itu pakai ini jadi gitu, gesit gitu. Larinya juga terharu juga nih pelatih. Oke, kamu masuk. Bertandinglah mereka babak demi babak, tanpa diduga mereka masuk final. Dan di final mereka mengalahkan yang paling top selama ini. Ini baru terjadi dalam sejarah dalam sekolah mereka, bisa juara 1 se-Jepang. Dan diwawancarai kaptennya oleh wartawan, apa rahasia kok Anda bisa menang? Mereka semua sepakat menunjuk kepada si Hirotada, because of him, karena dialah kami punya semangat. Dia yang seperti itu aja semangat, musuh kami yang sempurna ini tidak semangat. Jadi maskot gitu. Nah sekarang dia sudah jadi motivator dunia keliling. Pernah waktu itu duet sama kita di Surabaya tahun berapa ya, 2007 atau 2006 saya lupa. Gak punya kaki, dia nunjukin Bu gimana cara makan Bu, dijepit di antara ini Bu. Biar Bu coba. Wah subhanallah, kita malu gitu. Terus dia bilang, saya yang seperti ini aja bisa sukses, kenapa Anda yang sempurna nggak bisa sukses? No reason katanya. Wah kita tersentak benar pada saat dia bilang begitu. Baik, kadang-kadang kita dihadapkan kondisi seperti itu, kehilangan jiwa. Istri yang kita cintai meninggal, suami yang kita sayangi meninggal, orang tua yang kita kasih meninggal. Karena hidup dan mati bukan ditentukan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cobaan juga. Bisa juga yang namanya kebangkrutan, kepailitan bisa juga terjadi. Jadi itu semua yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi terangkum bermuara pada satu kata, cobaan.
ibtila dalam bahasa Arabnya. Nah, cobaan ini, ibtila ini, tujuannya apa? Ini penting buat kita ketahui, supaya kita tidak salah memahami ibtila ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu cobaan kepada kita dengan maksud supaya kita melakukan apa yang disebut dengan istilah repositioning. Kalau istilah marketing, reposisi, kembali mengambil posisi yang sebenarnya kita sebagai manusia.